Luo Xiong mendengar ini, sedikit mengangguk. Tetapi keduanya jauh melampaui kekuatan yang diharapkan Qin Yichen, dan itu hanya kejutan sesaat. Bahkan dengan berita kerusakan para sekte abadi dan kekalahan telak, Luo Jie masih mencemooh Qin Yichen dan sekte abadi Yuan Surgawi. Dalam pandangan Roger, Qin Yichen tidak bertemu dengan dirinya sendiri, itu saja. Saat itu, Luo Xiong berkata, jangan buru-buru mengepak pencuri terlebih dahulu. Lagi pula, di medan perang berburu ini, cepat atau lambat kamu akan menemukan sampah. Sia-sia bulan itu, dan aku cukup tahu tentang urusan saat ini. Tapi, prajurit yang tersisa dikalahkan dan ingin datang kepada kita. Pada saat ini, Luo Jie bahkan memiliki kemarahan yang hebat di matanya. Tetapi setelah berpikir sejenak, Luo Xiong berkata, itu saja, biarkan mereka datang. Sekte abadi Jin Yuyu dan pencuri telah membalas darah mereka. Mungkin, mereka masih bisa mengirim apa gunanya. Belum lagi Yue Hua tidak bodoh. Dia akan menemukan kita. Beberapa hal pasti telah dipikirkan dengan jelas. Roger menundukkan kepalanya, dan tidak memiliki pendapat tentang ini, dan kemudian mengeluarkan harta pembawa pesan untuk mendapatkan kekuatan abadi. Setelah melihat berita tersebut, Yue Hua tertegun sejenak. Setelah menanamkan kekuatan abadi, dia melihat bayangan ilusi Luo Jie memadat, dengan sedikit senyum. Sekte abadi bulan yang mengejutkan dihitung oleh pencuri, Luo juga sangat marah. Di masa depan, musuhmu juga musuhku Roger. Aku akan menggunakan tanda pesan sebagai panduan, dan mereka yang membawamu, datang dan bergabunglah denganku. Begitu ucapan ini keluar, Yue Hua langsung sangat gembira, meskipun dia tahu betul bahwa kegembiraan ini sebenarnya ditukar dengan penghinaan. Terima kasih banyak Tuan Luo. Setelah menutup harta pesan, rasa hormat dari mulut Yue Hua menghilang, melihat ke arah jurang, yang juga merupakan arah pelariannya. Lampu pompa sangat menakjubkan. Tunggu sebentar, Qin Yichen, akun ini. Aku akan menggunakan nyawa semua sekte abadi Yuan Surgawimu untuk membayarnya kembali. Segera, Yue Hua pergi dengan lebih dari 100 sekte yang sama dan bergegas ke tempat di mana sekte abadi Shen Xiao berada. 2 hari kemudian, di sebuah benua, lebih dari 2 aliran cahaya terbang, dan itu adalah ketiadaan bulan. Baru saja mendarat di benua ini, Yue Hua disegarkan. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa setiap sudut benua ini dipenuhi dengan paksaan yang sangat kuat. Perasaan ini membuat Yue gemetar ketakutan, seperti belatung yang menerobos wilayah singa jantan. Namun, melihat siluet Luo Jie jauh, Yue Hua memiliki pikiran yang kuat, tidak peduli apapun. Sekte abadi Shen Xiao juga merupakan kekuatan paling kuat di medan perang berburu. Namun, Yue Hua berjalan sepanjang jalan, dan di mata banyak murid sekte abadi di sekitarnya, mereka menghina. Meskipun sekte abadi Shen Xiao telah naik turun, dia telah belajar dari mulut Luo Jie bahwa pertempuran antara sekte abadi dan sekte abadi Yuan Surgawi, dan juga tahu bahwa Qin Yichen memang memiliki kecanggungan. Kekuatan martial Dao-nya tidak lebih buruk dari spirit cultivation. Namun, kebanyakan orang di sekte abadi Shen Xiao memiliki pemikiran yang mirip dengan Loger. Di mana Qin Yichen bisa pergi ke surga menentang, lalu di mana dia bisa menentang? Roger Senior Brother dan sekelompok 6 pembangkit tenaga listrik Heavenly Layer menembak bersama. Berapa banyak yang bisa dipertahankan oleh pencuri itu? Yue, aku sudah melihat kalian semua. Ketika saya berjalan ke depan Roger, saya merasa bahwa pihak lain jauh lebih baik daripada napasnya sendiri. Yue Hua menarik napas dalam-dalam, dan kepalan tangan memberi hormat. Dia hanya menunjukkan sikap dan posisinya. Namun, wajah Luo Jie tersenyum. Tetapi alih-alih mempermalukan Yue Hua, dia menepuk bahu sebelumnya perlahan. Karena ada di sini, kamu tidak perlu khawatir lagi. Pada saat itu, Anda akan optimis. Bagaimana Luo memberikan sekte abadi Yuan Surgawi untuk bertemu dengan kakak laki-laki dan perempuan senior mereka? Yue Wuhuan menundukkan kepalanya. Meski rasa di bawah pagar tidak nyaman, itu bisa diselesaikan di masa lalu. Selama dia bisa membalas sekte yang sama, ini bukan apa-apa. Segera, saya melihat bahwa Roger memandang Immortal Sect, yang sepertinya memikirkannya, berkata, ya, Brother Yue, Anda berada di sini secara kebetulan. Ya Dewa Xiao Immortal Sect, saya pikir mungkin ada situs yang terkubur di sini. Karena kita adalah sekutu, maka, apakah kalian akan melakukan sesuatu? Sudut mulut Yue Wuhua berkedut. Anda tidak perlu menatap mata Luo Jie untuk mengetahui pikiran orang lain. Ini memperjelas bahwa bagi mereka untuk bekerja keras dan menjelajahi jalan ke depan. Anda tahu, di reruntuhan, kebetulan dan bahaya hidup berdampingan. Apakah itu reruntuhan tempat Qin Yichen menemukan Fuyu, atau jurang maut? Bahaya yang lebih mengerikan, seperti darah mutiara laut, sedikit kecerobohan, bahkan sekte abadi Shen Xiao akan rusak, dan tugas yang mungkin berakibat fatal ini, tentu saja tidak ada yang menginginkannya.
Ini adalah salah satu alasan mengapa Luo Jie mengizinkan Yue Wuhua untuk bergabung. Meskipun Yue Wuhua telah membuat persiapan psikologis sebelum dia berangkat ke Sekte Abadi, sekarang dia pasti merasa pahit di antara bibirnya, terutama cahaya darah yang dia temui beberapa hari yang lalu, yang telah menjadi bayangannya yang tersisa. Apalagi paksaan di sini kuat, Yue Wuhua sangat khawatir dia tidak akan membalas dendam. Mati di sini dulu. Kemanapun dia datang, apakah dia punya pilihan? Segera, Yue Wuhua mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Luo akan menerimaku, dan Yue berterima kasih. Masalah kecil ini harus diserahkan kepada Yue. Yue hanya meminta Lord Luo, tidak peduli apa, harus mengambil bagian atas pencuri, untuk mengorbankanku ke Sekte Abadi nomor 100 sekte yang sama dalam roh surga. Wajah Roger tetap sama, tetapi hatinya diam-diam mencibir. Faktanya, bahkan jika Yue Hua tidak datang, dia tidak akan pernah membiarkan Qin Yichen pergi. Dalam analisis terakhir, dialah yang mendapatkan 100 umpan meriam, semuanya sia-sia. Segera, dia melihat bahwa Luo Jie menepuk bahu Yue Wuhua lagi dan meletakkannya di telinganya. Senyum tipis, saudara Yue, yakinlah, bahkan jika pencuri itu memiliki 3 kepala 6 lengan, bahkan tidak berpikir untuk keluar dari perburuan. Bidang, Yue Wuhua menghela nafas, dan dia hanya bisa membujuknya bahwa Immortal Sect sekuat Qin Yichen, tidak seburuk dirinya. Pada saat yang sama, setelah istirahat 2 hari, Sekte Abadi Yuan Surgawi dalam kondisi pemulihan, dan menurut rencana Duan Mudengfeng, dia mulai bergegas ke ladang berburu. Dengan kata lain, bisa mendapatkan kesempatan seperti itu di pinggiran jauh melebihi harapan Sekte Abadi Yuan Surgawi, atau Duan Mudengfeng tidak berani berpikir bahwa dia bisa melangkah ke pinggiran dalam, dan hampir semua rekan magang di sekitarnya masih di dalam. Terbang jauh-jauh, 2 hari kemudian, di benua tempat Sekte Abadi Shen Xiao berada, Logger menutup matanya dengan mata terlipat, menunggu Yue Hua dan yang lainnya melaporkan kemajuannya. Namun, pada saat ini, Luo Jie tiba-tiba membuka matanya. Paksaan yang kuat membuatnya berdiri tegak sejenak, dan hampir terbang tanpa berpikir. Menarik. Namun, seperti yang diperintahkan Luo Jie, dia melihat arah yang dijelajahi Wu Yue Hua. Sebenarnya ada tiang balok emas dan tembaga, menjulang ke langit. Sinar cahaya sekuat merobek langit, dan gelombang udara lewat. Meskipun banyak elit Sekte Abadi Shen Xiao, tubuh mereka terbang tak terkendali. Di bawah gelombang udara ini, Roger merasa tercekik, dan di matanya, dia sangat terkejut. Di antara Sekte Abadi Shen Xiao, ada beberapa sosok kokoh yang terbang. Setelah menstabilkan sekte yang sama, melihat cahaya, bukannya melemah, itu menjadi semakin intens, dan seberkas sinar emas dan tembaga yang memantulkan langit semuanya kecewa.